Kita akan simak sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Edward Omar Syarif kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang mulia dan kita banggakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Sunarto. Yang mulia dan kami banggakan Ketua Dewan Pengawas Kongres Advokat Indonesia, yang juga adalah Wakil Ketua DPR, Bapak Profesor Dr. Suminda Suarman. Yang mulia dan kami banggakan bersama para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, yang tadi Pak Erik dan saya sempat menghitung ada 11 menteri dan 6 wakil menteri. Juga dihadiri oleh 3 staf khusus. Yang mulia dan kami banggakan PJ Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat terpilih Forkopimda, dan teristimewa rekan-rekan advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, bahwa advokat itu adalah officium nobile. Apa arti officium nobile? Officium nobile adalah profesi yang mulia. Mengapa dia menjadi profesi yang mulia? Dia memegang tanggung jawab yang luar biasa dalam penegakan hukum. Seorang advokat dia adalah legal educator. Dia adalah pendidik hukum kepada masyarakat. Kedua, seorang advokat adalah legal konsultan. Dia memberikan konsultan kepada mereka yang awam hukum. Dan yang ketiga, seorang advokat dia menjalankan fungsi legal aid, bantuan hukum yang baik pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketua Mahkamah Agung, Ketua Dewan Pengawas KAI, juga saya tadi lupa menyapa Ibu Presiden KAI, Ibu Siti Jamaliah Lubis. Kami pernah melakukan penelitian panjang di Fakultas Hukum UGM kurang lebih 5 tahun. Judul penelitian kami adalah Pola dan Sistem Rekrutmen Pendidikan dan Jenjang Karir Aparat Penegak Hukum. Kami melakukan penelitian terhadap polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Hasil penelitian itu cukup menyedihkan khusus terhadap advokat, terutama terkait dengan pendidikan dan pola rekrutmen. Kita tidak usah bandingkan dengan negara-negara maju atau negara-negara tetangga. Cukup kita bandingkan dengan teman sesama aparat penegak hukum. Seorang polisi reserse dia mau menyidik, dia sekolah di Akpol itu 4 tahun. Seorang jaksa diterima sebagai ASN kejaksaan, mau melakukan tugas jaksa, dia mengikuti pendidikan jaksa. Demikian juga hakim. Dia sebagai calon hakim, pendidikan sekitar sekian bulan, 2 tahun. Kemudian dia menjadi hakim. Bagaimana dengan advokat? Advokat ini dibalik. Ikut PKPA yang mungkin hanya sekian kali pertemuan, tes, kemudian menjadi advokat tanpa ada pendidikan. Meskipun undang-undang mensyaratkan untuk magang itu 2 tahun, tapi kan Bapak Ibu tahu sangat mudah kita mendapatkan surat magang itu. Betul. Karena anaknya luar biasa. Dan itu sangat menyedihkan apabila kita melihat sistem pendidikan profesi advokat. Ini menjadi introspeksi bagi profesi advokat. Karena tadi dikatakan dalam undang-undang advokat adalah aparat penegak hukum sesuai dengan semboyan KAI yang tertulis di situ. Fiat Justitia Ruat Colum, sinonimnya adalah Fiat Justitia et Pereat Mundus. Meskipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Bagaimana kita bisa menegakkan hukum seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung jika tidak memiliki kapasitas intelektual yang memadai untuk itu? Bila kita bandingkan dengan negara yang pernah menjajah 350 tahun,
menjadi seorang Mr. Interactor lulusan Fakultas Hukum, untuk menjadi advokat itu dia perlu sekolah 4 tahun. Untuk menjadi hakim dia perlu sekolah 7 tahun di lembaga pendidikan yang namanya RAYO, Ras Ampenar Inkopledi, atau pendidikan ampenar hukum, pendidikan pejabat hukum. Karena apa? Saya mengajar di universitas ini dari 25 tahun, saya pastikan kurikulum pendidikan tinggi hukum tidak cukup untuk menjadikan hakim yang handal, tidak cukup untuk menjadikan advokat yang handal, tidak cukup untuk menjadikan jaksa yang handal, dan juga demikian dengan polisi. Karena itu dibutuhkan pendidikan profesi yang sungguh-sungguh berkualitas dan bisa mengemban tugas sebagai aparat penegak hukum. Bapak Ibu, kurang lebih setahun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan berlaku. Dia mengubah paradigma hukum pidana yang menjadikan hukum pidana sebagai lex talionis, sebagai sarana balas dendam. Dia merujuk kepada paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi mengedepankan hukum pidana berdasarkan keadilan retributif, tetapi berdasarkan keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif ditujukan kepada pelaku, keadilan restoratif ditujukan kepada korban, sedangkan keadilan rehabilitatif ditujukan kepada pelaku maupun korban. Teman-teman advokat yang saya banggakan, tugas advokat dengan KUHP yang baru itu tidak mudah. Untuk memperbaharui kitab undang-undang hukum acara pidana, melengkapi pelaksanaan KUHP pada tanggal 2 melengkapi pelaksanaan KUHP pada tanggal 2 Januari 2026. KUHP merupakan karya agung yang menggantikan Hersene Elisa Raheli, tetapi dari segi usia sudah lebih dari 40 tahun. Sulit untuk kita katakan bahwa KUHP kita dia melindungi hak asasi manusia. Saya kira-kira ada Menteri HAM di sini. Sulit. Karena KUHP kita itu, kita tahu persis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disusun pada zaman otoriter. Jadi tidak mungkin dia berpegang pada due process of law, pada prinsip-prinsip beracara yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. KUHP kita itu dia sedikit banyaknya lebih menibatkan pada crime control model dengan penyusunan mengikuti pendekatan aparat penegak hukum. Oleh karena itu dalam KUHP, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus mengatakan bahwa peran advokat itu adalah profesi yang termarginalkan dalam KUHP. Saat ini adalah tugas kami di Kementerian Hukum bersama-sama dengan Komisi 3 DPR untuk membangun KUHP yang disesuaikan dengan due process of law. Namun due process of law itu kami tidak akan meninggalkan asas diferensiasi fungsional, bahwa Polri adalah penyidik utama untuk semua tindak pidana. Kita mengakui ada yang namanya special investigator, yaitu penyidik pegawai negeri sipil, namun tetap berada di bawah pengawasan dan koordinasi kepolisian. Jaksa memegang tugas sebagai penuntut umum juga, demikian juga hakim untuk mengadili. Bapak Ibu, yang terakhir yang ingin saya katakan, menjadi tugas berat kami di Kementerian Hukum untuk menertibkan organisasi advokat. Tapi Prof. Dasko ini luar biasa. Bulan Desember itu Kongres Paradi dihadiri oleh 3 menteri ini 3 kali. Ada waktu menteri, ada staf khusus, dan banyak yang hadir. Ini artinya memberikan harapan baru bagi teman-teman advokat. Dan kita untuk pola rekrutmen kita memang harus duduk bersama, apalagi berbicara soal sistem pendidikan. Dengan KUHP baru, dengan KUHP baru nanti, kami berharap advokat menjadi profesional dan berintegritas. Dia bertugas bukan untuk memenangkan perkara, tetapi untuk mendudukkan perkara secara proporsional dan profesional. Bukan untuk memenangkan. Mengapa?
Karena kita hidup di zaman modern. Hidup di zaman modern itu hukum bersifat netral. Sayangnya, kenetralan hukum itu tidak bisa menjamin bahwa yang menang adalah yang benar dan yang kalah adalah yang salah. Because law is the art of interpretation. Hukum itu adalah seni berinterpretasi. Jadi dari sudut pandang kita melihat dari perspektif mana, ketika kita bisa berargumen, itu kemungkinan besar kita berada di atas angin. Hukum itu banyak anomalinya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa hukum ini dipengaruhi oleh kekuasaan, hukum ini begini begitu, ya memang dasarnya demikian. Karena hukum itu adalah sistem terbuka. Hukum sebagai sistem yang terbuka itu dia dipengaruhi dan mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Akhir kata, atas nama Menteri Hukum Republik Indonesia, saya ucapkan selamat Kongres keempat untuk Kongres Advokat Indonesia. Tidak